Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, telah melakukan beberapa kesepakatan. Selain bersepakat untuk berkomitmen dalam mempererat hubungan antara kedua negara, mereka juga merencanakan pembangunan beberapa kampus cabang Universitas Australia di Indonesia, seperti di Surabaya, Bandung, dan Balikpapan. Rencana pembangunan kampus-kampus cabang Universitas Australia di Indonesia ini menandakan peningkatan kemitraan pendidikan lintas negara di Indonesia. Sebelumnya, memang telah ada sejumlah institusi pendidikan asing, seperti Swiss German University dan Monash University Indonesia. Namun, sepertinya perlu juga untuk memperhatikan perspektif lokal agar kemitraan ini sukses. Kemitraan pendidikan lintas negara ini seringkali mengadopsi penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas, yang tentunya menjadi tantangan bagi mahasiswa. Masalah utama sistem pendidikan ini sebenarnya adalah penilaian performa belajar mahasiswa berdasarkan standar bahasa Inggris. Padahal, bahasa ini khususnya di Indonesia lebih sebagai bahasa tambahan. Bahkan banyak pengajar di sana juga bukan penutur asli bahasa Inggris. Sehingga, penggunaan bahasa Inggris sebagai standar penilaian tidak selalu relevan. Ditambah lagi, kurikulum impor seringkali menekankan kemampuan yang tidak selaras dengan konteks lokal. Kontennya cenderung tidak mempertimbangkan kehidupan nyata mahasiswa di lingkungan lokal. Dan tingkat kesulitan kurikulum tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa setempat. Temuan ini sejalan dengan sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa kurikulum semacam ini terkadang membuat mahasiswa lokal merasa harus memposisikan diri sebagai penutur asli bahasa Inggris atau orang dari negara yang mengekspor kurikulum tersebut. Rasanya penting untuk memiliki kebijakan bahasa yang jelas dan komprehensif. Yaitu untuk memastikan bahwa program kemitraan pendidikan lintas negara benar-benar mempunyai manfaat bagi mahasiswa Indonesia. Kebijakan tersebut juga harus mengakui peran penting bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa lokal dalam proses pembelajaran. Tujuannya jelas, adalah untuk menciptakan mahasiswa yang mampu berbicara dalam beberapa bahasa dan memanfaatkan kekayaan bahasa dan budaya mereka sebagai sumber pemikiran kritis dan solusi masalah. Gak cuma itu, sepertinya penting juga untuk mengakui peran bahasa-bahasa selain bahasa Inggris dalam institusi lokal. Studi kasus dari berbagai negara menegaskan bahwa program kemitraan pendidikan harus relevan dengan nilai-nilai lokal dan harus memperhitungkan suara mahasiswa lokal. Mempertimbangkan perspektif lokal dalam perencanaan kebijakan kemitraan pendidikan lintas negara di Indonesia bukan berarti mencurigai pihak asing, melainkan melindungi mahasiswa Indonesia dan kekayaan bahasa serta budaya yang dimiliki. Nah, gimana menurutmu?